Nah, di sini kamu apakah ada yang pernah berhutang ya? Nah, ngomongin soal hutang, kali ini kita akan bahas apakah jika hutang suatu emiten saham atau perusahaan itu gede, apakah aman nih bagi kita seorang investor? Nah, karena utang ini kan merupakan salah satu aspek penting ya dalam kita memutuskan apakah kita akan investasi di suatu saham ya atau perusahaan. Nah, mari kita bahas di video ini. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan ke hutang perusahaan, nah, bayangin nih, kamu ingin membeli sebuah barang ya, atau rumah ya, atau mobil. Nah, untuk ngebeli dua barang itu kan ada dua cara nih. Cara yang pertama yaitu anggap aja kamu udah punya uang ya dari tabungan ya. Nah, cara pertama ini kamu bisa menggunakan uang yang kamu punya ya, yaitu tabungan kamu atau ekuitas kamu atau harta yang kita punya nih, yang udah kita tabung. Nah, masalahnya jika kita menggunakan ekuitas kita atau tabungan kita atau harta kita, mungkin kita bisa nih ngebeli barang itu, tetapi setelah ngebeli barang itu mungkin uang kita akan terkuras cukup dalam ya, dan bahkan atau habis ya, dan kita mungkin nggak punya uang lagi ya untuk kebutuhan yang lain. Nah, cara yang kedua untuk kita bisa ngebeli barang tadi yaitu dengan cara berhutang ya. Kita bisa berhutang dari orang lain atau dari bank, sehingga ekuitas kita atau harta kita itu tidak terlalu terkuras untuk membeli suatu barang atau sesuatu yang mahal ya, tetapi hutang kita akan bertambah ya. Nah, tetapi dengan hutang kan pasti ada bunga ya, dengan bunga tertentu ya. Nah, jadi kita harus bijak dalam mengambil hutang ya. Nah, tadi kan itu dalam kasus individu ya, atau kasus pribadi kita. Nah, kalau dalam kasus suatu perusahaan atau suatu bisnis, kalau kebutuhan pribadi kan mungkin ya seperti di atas tadi ya, bisa buat beli rumah, beli mobil, atau beli handphone, atau kebutuhan yang lain ya. Nah, kalau perusahaan biasanya itu akan butuh modal ketika si perusahaan ini akan melakukan ekspansi bisnisnya, seperti misalkan buka cabang baru ya, atau menambah gerai, atau juga ketika perusahaan ini memproduksi suatu barang dan kapasitas mesin produksinya ini udah mentok nih, udah maksimal, tetapi konsumennya ini banyak ya, banyak yang masih ini ya, pre-order terus ya, alias demand-nya ini masih sangat banyak. Nah, jadi dia harus membangun pabrik baru dan membeli mesin lagi untuk menambah kapasitas produksinya, dengan catatan permintaannya tadi ya, atau demand-nya itu masih meningkat ya. Nah, ada dua cara nih untuk mendapatkan modal. Cara satu yaitu dari investor ya, yaitu dalam bentuk penanaman modal. Nah, ini bisa dari IPO ya, bisa dari right issue atau menerbitkan saham baru, maupun private placement ya. Nah, jika kita melakukan cara yang pertama yaitu kita mengambil dana atau menarik dana dari investor, berarti kan jumlah kepemilikan saham dari investor lama akan terpengaruh ya, atau terdelusi ya. Kalau kita nggak nembus saham yang baru, otomatis persentase kepemilikan saham kita akan berkurang ya. Nah, biasanya investor tidak ingin kepemilikannya ini terpengaruh ya, atau terdelusi. Nah, makanya ini ada opsi yang kedua, yaitu dengan cara berhutang. Nah, untuk hutang sendiri ini bisa kita dapat, dalam garis besar kita bisa dapat dari dua cara ya. Dari yang pertama yaitu dari hutang bank atau menerbitkan surat hutang atau obligasi ya. Nah, keduanya ini sama-sama hutang yang mempunyai bunga ya. Dan biasanya hutang bank ini jangkanya lebih pendek ya, bisa kurang dari 1 tahun atau 3 tahun atau 5 tahun. Nah, kalau obligasi itu bisa lebih panjang ya, ada ya 5 tahun, 10 tahun, bahkan 15 tahun ya. Ada juga sukuk ya, mungkin kamu pernah dengar ya. Nah, ini sama seperti obligasi, cuman ini versi syariahnya. Nah, sebenarnya berapa sih idealnya atau maksimal perusahaan diperbolehkan untuk berhutang ya? Nah, dalam konteks ini yaitu hutang yang berbunga ya, dari kedua hutang tadi, bisa dari hutang bank atau obligasi. Nah, untuk hutang yang tidak berbunga ini tidak seberapa berpengaruh ya, dan mungkin kita bahas di next video. Nah, kita sebagai seorang investor kita harus memilih ya, atau kita memilih perusahaan yang kita invest ini tidak memiliki hutang atau total hutangnya itu tidak lebih dari nilai ekuitasnya ya, atau hartanya, alias ini namanya debt to equity ratio ya. Perusahaan yang bagus itu total hutang berbunganya itu tidak lebih dari 1 kali ya dari nilai ekuitasnya atau hartanya. Nah, kalau bisa malah harus di bawah 1 ya, alias ekuitasnya ini harus lebih besar daripada utangnya. Nah, cuman ini nggak bisa di-generalisir oleh semua sektor saham ya. Ada beberapa sektor saham itu yang
nggak bisa pakai rasio ini. Nah, contohnya bank ya, karena bank ini kan bisnisnya pasti menyimpan dana dari nasabah ya. Nah, dan dana itu bisa dari deposito atau tabungan nasabahnya. Nah, ini dicatat sebagai hutang oleh si bank. Nah, karena kan uangnya kan bukan uangnya si bank ya, alias ini uangnya si nasabah. Nah, sama si bank itu dicatat sebagai utang, dan si bank ini wajib mengembalikan kalau si nasabah itu menarik dananya ya. Nah, indikator tadi itu namanya debt to equity ratio ya, atau DER, alias total hutangnya itu dibagi dengan total ekuitas. Nah, mungkin kita berikan contoh kasus yang simpel ya. Nah, kita ambil contoh warung bakso lagi ya. Nah, misalkan nih ada sebuah warung bakso, saat ini dia punya satu gerai ya, atau satu ruko ya misalkan. Nah, si warung ini sangat ramai ya, dan sampai pembeli itu harus antri ya, karena tempatnya ini kan udah penuh ya. Tempatnya ini sempit tapi banyak pelanggan. Nah, si pemilik bisnis ini ingin membeli ruko ya yang ada di sebelahnya, untuk menambah tempat jualannya ini agar ruko itu lebih luas ya, dan pengunjung bisa bertambah banyak. Nah, ruko ini harganya yaitu 10 miliar ya. Nah, karena sebelumnya dia belum pernah berhutang, jadi si pemilik bisnis ini memutuskan untuk mengambil hutang dari bank untuk membeli ruko yang di sebelahnya tadi. Nah, jadi utangnya itu dari bank sebesar 10 miliar ya. Ini kita asumsikan sudah termasuk dengan bunga ya. Nah, misalkan dia ambil untuk jangka panjang ya, selama mungkin 10 tahun ya. Kalau bisa ya, mungkin bank tertentu ini bisa sampai 10 tahun ya. Nah, dia punya ekuitas sebesar 20 miliar ya. Nah, dari mana angka 20 miliar ini? Yaitu ini dari uang kas yang dia punya, alias dana yang di rekening bisnisnya saat dia jualan bakso itu, dan nilai ruko yang sudah dia punya ya, yaitu ruko yang lama yang satu ini, gerainya itu, dan alat-alat masaknya itu semua ditotal jadilah nilai ekuitas ya. Nah, jadi total hutang tadi 10 miliar kita bagi dengan total ekuitasnya atau hartanya itu tadi, totalnya 20 miliar ya. Jadi sama dengan 0,5 kali. Nah, ini namanya rasio debt to equity ratio atau DER. Mungkin teman-teman nanti akan sering menjumpai rasio ini ya. Nah, jadi angka 0,5 kali ini masih terbilang sangat aman ya untuk bisnis si jualan bakso ini, dan bisnisnya ini masih sehat ya, utangnya masih aman, masih sehat, dan secara cash flow dia juga masih aman untuk membayar cicilan tiap bulannya ya. Nah, dari contoh kasus tadi kita bisa tahu ya bahwa utang yang dia ambil itu adalah utang produktif ya, untuk ekspansi, menambah gerai, untuk mengembangkan bisnisnya agar lebih besar lagi. Nah, jangan sampai perusahaan yang kamu invest ini mengambil hutang untuk non produktif ya. Misalkan untuk membeli mobil mewah nih untuk direksinya. Nah, ini bahaya banget ini pasti sangat bahaya, nggak aman. Padahal perusahaannya ini masih rugi ya. Nah, jangan sampai kamu pilih saham yang seperti ini ya. Nah, ada juga perusahaan yang berhutang untuk membayar hutang yang lain atau hutang yang lama. Misalkan hutang yang lama itu mau jatuh tempo nih di 2 bulan lagi. Nah, dia udah, karena dia masih belum bisa bayar, nah dia pinjam dari bank lain dengan tenor yang lebih lama untuk membayar hutang yang mau jatuh tempo ini, atau namanya itu restrukturisasi ya, agar si perusahaan ini bisa bernafas lebih lama lagi ya. Nah, jadi intinya teman-teman kalau bisa pilih rasio DER yang di bawah 1 kali ya. Kalau 0,2, 0,3, 0,4 itu sangat bagus ya. Cuman ini kan nggak bisa untuk semua jenis saham ya. Misalkan saham bank tadi nggak bisa ya. Ada lagi mungkin saham konstruksi, ini kan bisnis yang padat modal ya, ini nggak bisa dipakai ya untuk rasio ini, nggak relevan ya. Mungkin saham properti juga ini kan padat modal juga ya, kebanyakan mungkin dari hutang juga. Nah, dan semoga rasio debt to equity ratio ini bisa berguna ya bagi teman-teman sebelum memutuskan untuk membeli suatu saham. Nah, karena kita kan sebagai calon pemilik perusahaan harus tahu nih secara detail apakah perusahaan itu masih sehat atau aman, atau apakah sudah sangat nggak sehat ya, utangnya udah besar dan resiko gagal bayarnya ini sangat tinggi, dan bisa jadi perusahaan itu akan bangkrut ya. Nah, dan ini sangat berbahaya. Nah, kalau DER-nya udah terlalu tinggi, nah itu resikonya sangat tinggi juga. Nah, mending kita cari saham lain yang masih sehat dan masih aman. Dan itu masih banyak banget kok di pasar saham kita. Nah, coba tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Sebenarnya kamu nyaman di rasio berapa nih DER-nya untuk suatu emiten saham. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa dan terima kasih.